kembali dengan channel Penulis Gunung ID, sebuah channel yang khusus membahas tentang penulisan fiksi dan juga non-fiksi. Channel ini juga terintegrasi dengan situs penulisgunung.id yang juga bisa membantu Anda dalam proses penulisan dalam bentuk blog. Penulis Gunung ID juga melayani jasa ghostwriting untuk penulisan fiksi dan non-fiksi, konseling penulisan, dan lain sebagainya. Beberapa tahun terakhir kita juga melayani jasa penulisan skenario, khususnya untuk drama di YouTube dan lain sebagainya. Baik teman-teman, kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk membahas bagaimana menulis sebuah cerita fantasi dalam 10 tips yang dapat dengan mudah untuk Anda praktikkan nantinya. Nah, apapun jenis cerita fantasi yang ingin Anda tuliskan nanti, 10 tips ini, 10 langkah ini akan membantu Anda untuk dapat melakukannya dengan lebih mudah. Nah, apa saja tipsnya, bagaimana mempraktikannya dalam proses penulisan cerita fantasi? Saya akan mengajak Anda, teman-teman semua, untuk membahasnya secara lebih komplit dalam video berikut ini. Sebelum kita memulai, bagaimana cara menulis cerita fantasi? Mari kita mulai dengan melihat pengertiannya terlebih dahulu. Secara sederhana, pengertian cerita fantasi dapat diartikan sebagai sebuah cerita yang mengangkat tema mengenai dunia khayal manusia yang berkaitan erat dengan hal-hal yang bersifat gaib. Nah, ini nantinya akan lebih mudah ketika dihubungkan dengan berbagai karakter-karakter fantasi yang sudah populer. Misalnya naga, putri duyung, terus centaur, terus ada lagi kurcaci, penyihir, vampir, dan lain sebagainya. Ini adalah berbagai contoh-contoh karakter fantasi yang dibuat oleh dalam berbagai macam lini masa penulisan fantasi yang kemudian masih dapat kita saksikan eksistensinya hingga hari ini. Jadi secara mudah, sekali lagi teman-teman semua, pengertian cerita fantasi adalah sebuah kisah fiktif yang lahir dari imajinasi atau khayalan penulis yang kemudian dibumbui dengan unsur-unsur yang berhubungan erat dengan supranatural, metafisik, dan juga magis. Ini adalah pengertian yang lebih panjang mengenai cerita fantasi. Sekarang bagaimana cara kita menulis cerita fantasi? Nah, seperti informasi yang depan tadi, apapun jenis fantasi, cerita fantasi yang ingin teman-teman tuliskan nantinya, 10 tips berikut dapat membantu Anda untuk menuliskannya dengan lebih mudah. Tips yang pertama adalah dengan membaca dan membaca. Artinya adalah Anda sebagai penulis hanya akan menulis sebaik Anda membaca. Semakin banyak Anda membaca, akan semakin bagus Anda dalam proses penulisannya. Dan ini juga linear dengan proses penulisan cerita fantasi. Jadi ketika Anda, teman-teman semua, ingin menulis sebuah cerita fantasi, perbanyaklah membaca jenis cerita fantasi, sehingga ini akan membuka beberapa hal yang mungkin belum Anda ketahui sebelumnya. Bagaimana proses, bagaimana cara, bagaimana seorang penulis menggambarkan dunia fantasi berdasarkan bacaan-bacaan Anda tersebut. Nah, dengan banyaknya bacaan yang Anda miliki tentang cerita fantasi, Anda akan memiliki perspektif sendiri untuk membangun dunia fantasi Anda. Nah, ini semakin banyak referensi yang Anda miliki, semakin luas pengetahuan Anda, semakin kuat juga nanti kemampuan Anda untuk menceritakan dunia fantasi Anda, memindahkan imajinasi fantasi Anda itu ke dalam dunia cerita Anda dengan referensi-referensi atau review-review yang sudah Anda lihat pada berbagai karya fiksi fantasi sebelumnya. Jadi tips yang pertama ketika Anda ingin menulis cerita fantasi adalah pastikan Anda membaca lebih banyak cerita fantasi sebelumnya. Dalam menulis cerita fantasi adalah dengan menentukan target pembaca Anda. Nah,
Dunia fantasi adalah dunia penulisan yang sangat luas. Ini bisa dikonsumsi oleh orang dewasa, oleh orang anak-anak, oleh remaja, dan lain sebagainya. Nah, menulis dunia fantasi yang mampu diterima oleh semua kalangan umur mungkin adalah salah satu tantangan yang serius dan tidak mudah untuk ditaklukkan. Nah, untuk memudahkannya, dalam langkah kedua, Anda dapat menentukan siapa sebenarnya yang akan menjadi pembaca cerita fantasi Anda tersebut. Jika Anda menyasar kepada pembaca dengan usia anak-anak, misalnya di bawah 10 tahun atau di bawah 12 tahun atau yang sejenis dengan itu, pastikan tokoh-tokoh fantasi yang Anda tuliskan tersebut mampu diterima oleh akal anak-anak, mampu dicerna oleh logika yang dimiliki oleh anak pada usia tersebut. Begitu juga tipsnya ketika Anda memutuskan untuk menulis cerita fantasi dengan target pembaca yang dewasa. Anda dapat menuliskan konflik yang lebih rumit, pesan moral yang lebih complicated. Artinya adalah ketika Anda memutuskan pembaca yang lebih dewasa yang akan mengkonsumsi cerita fantasi yang Anda tuliskan, Anda tentu dapat lebih fleksibel, lebih leluasa untuk membangun konfliknya, karena itu tadi dapat diterima oleh logika orang yang sudah dewasa. Penerimaannya jauh lebih baik daripada anak-anak. Jadi tips yang kedua, sekali lagi, tentukan target pembaca cerita fantasi yang Anda tuliskan. Tips yang ketiga adalah mulailah menulis cerita fantasi Anda dari sesuatu yang kecil terlebih dahulu. Nah, artinya apa? Ketika Anda ingin menulis sebuah novel fantasi yang dunianya sangat luas, mempertemukan banyak makhluk supranatural semacam kurcaci, vampir, dan lain sebagainya di dalam buku penulisan Anda, cara memulainya yang paling mudah adalah dengan membuatnya dari versi-versi kecil tersebut dahulu. Coba Anda uji teori Anda itu, imajinasi fantasi Anda itu dengan membuat cerpen. Setelah cerpen Anda terasa menarik, Anda dapat membuat cerpen yang kedua, cerpen yang ketiga, dan lain sebagainya. Setelah Anda merasa benar-benar sudah cukup amunisi atau bahan yang Anda ingin tuliskan dalam sebuah novel, barulah Anda benar-benar memulai proses penulisan novelnya. Anda dapat membuat outline, membuat proof-nya atau kiasannya, kemudian membangun dunia cerita fantasi yang benar-benar komplit untuk memudahkan proses penulisan ceritanya. Tapi langkah yang ketiga yang dianjurkan adalah dengan membuat versi kecilnya terlebih dahulu. Cerpen adalah salah satu yang bisa Anda lakukan. Adalah melanjutkan tips yang ketiga. Artinya ketika Anda sudah terbiasa dengan proses penulisan cerita fantasi yang kecil, yang cerpen, makanya tadi ada cerpen 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Anda sudah terbiasa dengan itu, sekarang Anda masuk pada tahap yang lebih besar, yaitu membuat dunia yang lebih kompleks tentang fantasi. Nah, Anda bisa membuat novel, menyusun potongan-potongan yang sudah Anda tulis dalam bentuk novel tadi, menjadi sebuah cerita yang lebih besar, menjadi dunia fantasi yang lebih luas, untuk kemudian dapat Anda susun menjadi sebuah cerita yang utuh. Nah, artinya kebiasaan Anda dalam proses penulisan cerpen memungkinkan Anda sudah terbiasa untuk membangun cerita yang tentunya lebih kompleks. Nah, kebiasaan-kebiasaan kecil ini ketika Anda sudah dapat merasakannya dan mengikutinya dengan lebih mudah, masuklah pada tahap yang lebih tinggi dengan membuatnya menjadi lebih kompleks pada penulisan novel. Itu adalah tips yang keempat. Yang kelima dalam proses penulisan cerita fantasi adalah dengan memilih sudut pandang yang tepat. Intinya dari kacamata siapa Anda ingin menceritakan cerita fantasi Anda tersebut. Dari sudut pandang siapa, imajinasi atau khayalan Anda itu Anda akan ceritakan kepada pembaca. Nah, ketika kita berbicara tentang sudut pandang, kita tentu mengenal beberapa sudut pandang yang populer. Sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, sudut pandang orang ketiga serba tahu, terbatas, dan lain sebagainya. Nah, dalam proses penulisan cerita fantasi ini, pastikan Anda memilih sudut pandang yang paling tepat. Jika Anda ingin pembaca Anda masuk ke dunia cerita yang Anda tuliskan itu berdasarkan kacamata karakternya langsung,
kacamata tokoh cerita langsung. Jadi pembaca seolah-olah menjadi tokoh cerita dan ia masuk ke dalam cerita, maka tentu pilihan yang paling tepat adalah dengan menggunakan sudut pandang orang pertama. Tapi ketika Anda membangun sebuah cerita fantasi yang luas, di mana banyak hal-hal yang harusnya pembaca ketahui tapi tidak mungkin diketahui oleh karakter Anda, maka gunakanlah sudut pandang orang ketiga serba tahu. Nah, itu adalah beberapa tips dalam proses memilih sudut pandang yang tepat dalam proses penulisan cerita fantasi. Tips yang keenam dalam menulis cerita fantasi adalah dengan menciptakan karakter yang spesifik, karakter fantasi yang istimewa, yang spesifik. Nah, kita mungkin bisa kembali kepada beberapa cerita fantasi paling populer seperti tadi Vampir, terus lagi Ikan Duyung dan Putri Duyung dan lain sebagainya. Ini adalah karakter-karakter fantasi yang umum. Nah, di sini ketika Anda menciptakan sebuah cerita fantasi, menulis sebuah cerita fantasi, tantangan yang paling menarik adalah dengan menciptakan satu karakter fantasi Anda sendiri. Ingat kembali bagaimana Narnia, singa yang bisa berbicara dalam film Narnia. Kemudian ada juga Gollum dalam film The Lord of the Rings. Nah, ciptakan karakter-karakter fantasi seperti itu. Anda dapat berimajinasi bagaimana bentuknya, matanya, ketinggiannya, kulitnya, baunya, dan lain sebagainya. Imajinasikan sendiri itu dalam hayalan Anda. Kemudian ciptakan karakter fantasi tersebut untuk menjadi salah satu karakter yang unik dan menjadi ciri khas dalam cerita Anda. Nah, itu adalah tips yang keenam, dengan menciptakan karakter fantasi yang spesifik dan dapat menjadi ciri khas dari cerita yang Anda tuliskan. Tips yang ketujuh dalam menulis cerita fantasi, ini adalah salah satu tips yang umum dan sangat saya sarankan ketika Anda untuk pertama kalinya dalam menulis cerita fantasi, atau ini juga merupakan novel pertama Anda. Buatlah outline cerita atau kerangka cerita. Kerangka atau outline akan membantu Anda dalam banyak hal. Kerangka dapat membantu Anda ketika Anda bertemu dengan writer block yang membuat pikiran Anda seolah-olah buntu dan tidak bisa melanjutkan proses penulisan. Nah, outline atau kerangka dapat membantu Anda mengatasi masalah seperti itu. Jadi, selain itu juga, outline juga dapat memberikan Anda semacam center dalam kegelapan. Artinya ketika Anda benar-benar buta, tidak bisa melangkah kemana lagi, outline itu akan seumpama center menunjukkan kemana Anda harus menulis lagi, apalagi yang harus Anda tuliskan, apa yang Anda harus kembangkan kembali. Nah, jadi sekali lagi ketika Anda menulis cerita fantasi dengan dunia yang kompleks seperti itu, pastikan Anda membuat outline-nya terlebih dahulu. Ini berlaku sebenarnya tidak hanya untuk penulis pemula, tapi juga untuk penulis yang sudah berpengalaman. Mengingat cerita fantasi yang membutuhkan daya khayal yang tinggi, membutuhkan kemampuan imajinasi yang luar biasa, Anda sangat membutuhkan outline karena akan sangat besar potensinya pada pertengahan cerita ide Anda terputus dan Anda tidak tahu lagi harus menulis tentang apa. Nah, outline atau kerangka yang sudah Anda tuliskan sebelumnya akan membantu Anda untuk melewati masa-masa sulit seperti itu. Tips yang ke-8 dalam menulis cerita fantasi adalah hadirkan nuansa yang realistis. Nah, ini menarik. Bagaimana cerita fantasi yang sepenuhnya khayalan itu dapat kita hadirkan nuansa yang realistis di dalamnya. Artinya adalah ketika Anda juga menulis cerita fantasi dengan menghadirkan makhluk-makhluk fantasi seperti naga, seperti vampir, seperti centaur dan lain sebagainya, Anda juga dituntut untuk menghadirkan sesuatu yang realistis di sana, sesuatu yang nyata di sana. Anda bisa menghadirkan konflik yang realistis, misalnya ketika naga diambil telurnya dia menjadi marah. Nah, marahnya naga itu adalah sesuatu yang realistis, sesuatu yang logis. Itu tentu
dapat Anda juga hadirkan dalam cerita. Nah, kemudian selain hal konflik-konflik seperti itu yang realistis, Anda juga dapat menghadirkan tokoh-tokoh manusia yang realistis. Manusia seperti kita yang terdiri dari manusia yang umum seperti Anda lihat dalam kebiasaan sehari-hari. Nah, Anda hadirkan juga tokoh-tokoh realistis seperti itu supaya pembaca dapat lebih masuk ke dalam cerita, dapat merasa bahwa cerita yang Anda tulis tersebut dekat dengan mereka. Itu adalah salah satu tujuannya. Jadi dengan memasukkan unsur-unsur yang realistis, unsur-unsur yang nyata dalam proses penulisan cerita fantasi, ini akan membangun kedekatan antara cerita yang Anda tuliskan dengan pembaca yang mengkonsumsi cerita tersebut. Dalam proses penulisan cerita fantasi adalah dengan memberikan dialog yang otentik. Nah, cerita fantasi adalah salah satu cerita yang menarik, memiliki dunianya sendiri, keunikannya sendiri. Nah, salah satu keunikannya itu ada dalam dialog. Jadi ketika kamu menulis cerita fantasi, Anda menulis cerita fantasi, teman-teman semua, pastikan Anda menyertakan beberapa bagian menggunakan dialog yang otentik. Nah, ketika misalnya dialog yang otentik ini, Anda bahkan bisa membangun sebuah bahasa sendiri. Anda membangun sebuah tempat fantasi yang luar biasa yang di sana tentu saja bahasanya tidak sama dengan bahasa manusia. Nah, bahasanya itu dapat Anda susun sendiri. Nah, kemudian dialognya tersebut dibuat kuat dan otentik. Artinya mereka menggunakan bahasa yang Anda ciptakan untuk sesuatu yang kuat dan menggambarkan, menarik plot untuk tetap maju, mendorongnya untuk tetap maju, kemudian dapat lebih mudah untuk dimengerti pembaca, mampu juga mempertegas konflik, mempertinggi taruhan dalam cerita, sehingga intinya adalah dengan hadirnya dialog-dialog seperti itu, pembaca akan merasa lebih dekat lagi, lebih jauh lagi masuk ke dalam dunia fantasi yang Anda tuliskan dan merasa terikat dengan apa yang dihadirkan dalam bentuk dialog tersebut. Tips yang terakhir dalam proses penulisan fantasi ini terdengar seperti moto atau seperti kata-kata mutiara. Ya, pesannya adalah dalam tip yang terakhir adalah dengan membiarkan cerita fantasi yang Anda tulis mengalir seperti air. Nah, apa maksudnya? Maksudnya adalah Anda mungkin saja dalam penulisan cerita fantasi sudah memiliki ratusan atau lusinan karakter-karakter fantasi yang ingin Anda perkenalkan kepada pembaca. Anda mungkin tertarik untuk memperkenalkan naga bertanduk 3 ataupun manusia berlidah api dan lain sebagainya dalam cerita fantasi Anda tersebut. Tapi pesannya sekali lagi, ketika ini masuk dalam proses penulisan fantasi, lakukan dengan natural atau alami, seperti air yang mengalir. Artinya ketika karakter tersebut, konflik tersebut atau hal-hal supranatural dan magis tersebut belum layak untuk diperkenalkan di awal cerita, maka jangan memaksakannya untuk memperkenalkannya di awal cerita. Tunggu saat yang tepat, tunggu pada waktu yang tepat untuk kemudian memperkenalkan dunia fantasi Anda secara flow, secara lebih natural dan alami, sehingga tidak ada kesan keterpaksaan dan tergesa-gesa di sana. Baik teman-teman semua, itu adalah 10 tips yang dapat Anda praktikkan dengan mudah untuk menulis cerita fantasi. Jika Anda mengalami kendala dalam proses ini, Anda dapat berkonsultasi di blog penulisgunung.id. Di sana juga Anda dapat menemukan jasa penulisan ghostwriting. Anda juga jika memiliki channel YouTube dapat menggunakan jasa kami di penulisgunung.id untuk menuliskan drama-drama, skrip-skrip drama yang tentunya bisa Anda publikasikan melalui channel Anda. Baik, itu saja untuk video kita kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.